Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Teman-teman kelas 9 yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah pada kali ini Allah memberikan kesempatan kepada Ustadz Fatah untuk bisa membuat video materi PAI ya, yang semoga nantinya bisa mencerahkan teman-teman untuk bisa mengambil hikmah-hikmah yang akan Ustadz sampaikan. Baik teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, insya Allah tema yang akan Ustadz bawakan pada kali ini adalah tema yang berkaitan dengan bakti kepada orang tua. Kalau kita sudah lahir di dunia ini, maka kita sudah pasti mempunyai orang yang sangat berjasa, mempunyai orang yang sangat punya perjuangan yang keras, sehingga kita bisa dibesarkan dan diberikan pendidikan yang layak. Baik teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, untuk awalan Ustadz membawakan sebuah ayat ya, yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ustadz bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia lagi santun. Baik, dari ayat ini ya, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala pun sangat memperhatikan bagaimana seorang anak seharusnya, yaitu berbuat baik kepada orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yaitu Allah pun mencontohkan di ayat ini, jangan sampai kita berkata "ah" kepada orang tua kita. Maksudnya perkataan "ah" ini adalah kata-kata penolakan. "Ah" misalnya ya, itu Allah SWT sangat melarang. Dan ketika Allah sudah menyampaikan di ayat Al-Quran, maka hukumnya adalah haram mengatakan "ah" atau bahasa penolakan kepada orang tua. Kemudian ada hadis ya, bahwasanya ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak kedua orang tua atas anaknya?" Beliau Rasulullah menjawab, "Mereka berdua adalah surga sekaligus nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sini Rasulullah melaporkan bahwa orang tua itu adalah penyebab anaknya masuk kepada neraka ataupun surga. Jika anak itu berdurhaka kepada orang tua, maka dia pantas untuk masuk ke dalam neraka. Namun jika anak itu berbuat baik kepada orang tua, maka dia pun pantas mendapatkan ganjaran surga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ya, ketika itu Nabi Muhammad sedang naik ke atas mimbar. Ketika naik mimbar pertama, kemudian datanglah malaikat Jibril. Sampai tanggal ketiga, Jibril berdoa ketika itu. Maka Rasulullah terdengar oleh para sahabat mengamini doa-doa
Jibril ini. Apa doa malaikat Jibril ketika itu? Bahwa doa Jibril salah satunya adalah tersungkurlah wajah seseorang ke dalam api neraka ketika orang tuanya masih hidup, namun dia dosanya tidak diampuni. Artinya apa? Orang tua ketika masih hidup itu adalah investasi kita untuk bisa beramal kebaikan sehingga kita masuk ke dalam surga. Gitu. Kemudian pahala. Allah SWT pun menyajikan pahala kepada orang yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah ketika di dunia dipanjangkan usianya. Hadis Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Jadi ketika ada anak yang berbakti sama orang tuanya, menjalin tali silaturahim, maka anak itu pun atau orang itu pun itu akan mendapatkan tambahan usia. Jadi nggak cepat mati gitu ya. Allah tambahkan usianya dan berkahi usianya. Kemudian pahala di akhirat, menghapus dosa di dunia, kemudian masuk ke dalam surga. Maka barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka ia insya Allah akan didoakan oleh Rasulullah tadi melalui malaikat Jibril, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian saat harus mendahulukan bakti kepada orang tua, salah satunya adalah mendahulukan bakti kepada mengunjungi Nabi Muhammad SAW atau pergi haji. Jadi Rasulullah SAW itu sangat mengapresiasi kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya, baru dia berkunjung ke Nabi SAW atau ke Madinah atau berhaji. Jadi dahulukan dulu tuh bakti sama orang tua, barulah teman-teman berangkat haji dan kemudian teman-teman mengunjungi makam Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah mengabarkan kepada Umar bin Khattab, orang yang terasing di bumi, terkenal di langit. Dia menyembunyikan amal yang baik. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada Umar nih, akan ada seseorang yang dia nggak terkenal di bumi, tapi di langit sangat terkenal. Ciri-cirinya adalah dia menyembunyikan amal yang baik. Yang kedua, kusut rambutnya, berdebu mukanya, kelaparan perutnya. Jika izin ke amir atau ke pemimpin, dia tidak diizinkan. Jika memberi anjuran, dia tidak diindahkan kata-katanya. Jika melamar, dia ditolak. Jika tidak hadir, dia tidak dicari. Jika muncul, ia tidak dianggap. Kedatangannya tidak disambut. Sakitnya tidak dijenguk. Dialah Uwais Al-Qarni. Rasulullah menganjurkan kepada Umar agar mencarinya dan mintalah untuk didoakan agar dosa dihapuskan. Jadi Rasulullah sudah mengabarkan, padahal si Uwais ini nggak pernah ketemu sama Rasulullah SAW. Hidupnya kapan? Hidupnya di masa Rasulullah SAW. Maka Uwais ini tidak disebut sebagai seorang sahabat karena Uwais ini tidak pernah berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW. Apa keistimewaan Uwais? Yaitu punggungnya itu lebar. Kenapa lebar? Karena dia setiap hari mengangkat kambingnya. Dia setiap hari mengangkat kambingnya untuk digembala, bukannya dituntun tapi diangkat. Untuk apa? Ternyata Uwais ini belajar untuk bisa menggendong ibunya untuk berhaji ke Baitullah. Maka di situ Rasulullah pun mengabarkan kepada Umar bahwa ada seseorang yang dia dijamin surga, dan kemudian ketika dia berdoa, dia akan dijabahi oleh Allah SWT. Ketika dia dimintai ampunan, Umar minta ampunan sama dia, wahai Uwais, ampunkanlah dosa saya untuk Allah SWT. Maka ketika didoakan sama Uwais, doanya pun terkabul. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan atau mengerjakan amal soleh, maka Rasulullah menganjurkan agar kita berbakti dulu sama orang tua. Jangan sampai kita amalnya soleh, amalnya banyak, tapi tidak berbakti sama orang tua. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ketika ada orang yang tidak berbakti,
berbakti, umurnya pun akan pendek. Tapi ada orang yang berbakti, umurnya pun akan panjang dan berkah. Kemudian dijamin oleh Rasulullah bahwa siapa yang berbakti kepada orang tuanya dengan mentaati yang kebenaran, selain kemaksiatan ditaati, maka dia pun akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bila ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.